Sebenarnya adalah tujuannya apa? Kita ingin sama-sama bekerja bareng dengan event organizers. Dari dulu masalah kita adalah komunikasinya. 2% dari tiket yang terjual, kalau misalnya memang jual tiket. Tapi kalau misalnya nggak jual tiket, hari ini yang ada di sini juga bisa berbagi. Yang IO ini kan asosiasi ya, misalnya buka-bukaan. Karena lebih baik sedikit tahu banyak daripada orang banyak nggak tahu apa-apa. Gitu. Saya cuma ngerasa bahwa kalau setiap event kita harus menghubungi penciptanya di mana, juga ya itu agak susah juga ya. Jadi 2% itu hanya buat pencipta lagu 100%. Halo sahabat event, terima kasih sudah mengunjungi Evit Event Planner Indonesia Channel. Kalian bisa mendapatkan informasi, edukasi, dan inspirasi sebagai bagian dari pengembangan diri untuk perkembangan kita di industri event yang ada di Indonesia. Jangan lupa subs, like, dan komen. Jangan lupa juga loncengnya diklik. Selamat menyaksikan. Ini yang kemudian diatur untuk menghindari chaos. Jadi kalau kita dengar ada berita di luar sana yang katanya kolek sendiri apa sebetulnya, silakan aja. Dan kenapa diatur? Supaya untuk menghindari chaos ya, dan kemudian kita jadi bisa saling menjaga. Nah, keberadaan kita di sini sebetulnya LMKN ada di sini di IFES summit ini sebenarnya adalah tujuannya apa? Kita ingin sama-sama bekerja bareng dengan event organizers untuk saling melindungi. Kita mau komunikasi, sosialisasi, karena dari dulu masalah kita adalah komunikasinya yang nggak jelas. Jujur. Jadi beredar definisi mengenai LMK itu apa, lalu kemudian performing rights itu masih sumir antara ini sebenarnya mechanical rights atau synchronization atau performing atau apa sebetulnya gitu. Ini sebetulnya apa sih hubungannya? Lalu kemudian si LMK ini kok ini bisa nagih sendiri, itu semuanya jadi sesuatu yang mengambang di cloud kepala kita masing-masing gitu ya. Untuk memastikan bahwa LMKN memang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan ya, pemungutan, pengelolaan dan pendistribusian royalti, performing. Karena kita diamanat oleh menteri. Kita adalah lembaga bantu negara non APBN. royaltinya adalah besarannya 2%. 2% dari tiket yang terjual, kalau misalnya memang jual tiket. Tapi kalau misalnya nggak jual tiket, biaya entertainmentnya yang ada di situ, misalnya staging, lighting, sound system, artist production, ya entertainment productionnya itu dikali 2%, mas, bang abang, gitu ya. Ini luar biasa sekali ya sebetulnya. Jadi IFES ini saya berapa minggu yang lalu bergabung di IFES juga ini, saya lihat IO, promotor, penyelenggara musik, kegiatan acara atau event itu ribuan, luar biasa loh. Kalau teman-teman datang kemarin itu betul-betul ada yang dari bahkan dari Sulawesi itu ada kali 7 orang kemarin, dari Kalimantan ya, terutama kalau dari Jawa udah pasti ya dari Nusa Tenggara, bahkan ada yang dari Ternate, itu banyak sekali itu. Jadi kalau kita mau tertib tadi ya 2%, waduh itu nggak terbayang tuh ya, negeri ini bisa kan, karena ini pasti kan untuk, nggak mungkin lah seorang keputusan menteri itu cuma buat kumpul-kumpul kan, nggak mungkin kan. Hari ini yang ada di sini juga bisa berbagi. Yang IO ini kan asosiasi ya, misalnya atau backstagers mungkin ada 300 lebih atau ya. Jadi di grup WA-nya aja kita saling berbagi, kita dukung ya, karena ini kita bicara LMKN, bicara Indonesia. Karena peraturan pemerintah itu buat kita, bukan buat LMKN ya, bukan, betul nggak? Iya kan? Karena tujuan kembali lagi Mas mau menegaskan sebelum nanti setelah ini kita juga akan bercerita. Kemarin kita harus appreciate di sini. Nah, jadi kita kebetulan berkat nontonnya ada si saudara Dewo tuh. Iya. Nanti saudara Dewo silakan bertanya, karena waktu kemarin nanya juga ke 2%-nya bagaimana nih? Iya. Tapi ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, kita hari ini kita buka-bukaan karena lebih baik sedikit tahu banyak daripada orang banyak nggak tahu apa-apa gitu. Dunia event kita ini sekarang setelah pandemi makin insya Allah tambah lagi makin ramai dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu yang kita harapkan gitu ya sebagai pribadi.
Jadi secara garis besar saya cuma mau informasikan bahwa LMKN ini adalah untuk musik Indonesia, karena di dalamnya adalah semua pelaku musik yang akan bergabung di sini, artinya mendapatkan hak intelektualnya. Bahwa dalam proses itu tidak serta-merta akan perfect, akan bagus, akan sempurna, tapi dimulai dengan niat dan dimulai dengan awal. Mudah-mudahan ini menjadi mimpi yang menjadi kenyataan. Di atas kekurangan yang ada, kita pasti saling memperbaiki. Jadi bagaimana di dalam LMKN itu ada penciptanya, ada penyanyinya, ada musisinya, ada produsernya. Dan kalau bicara sedikit saja, misalkan saya kebetulan mewakili dangdut di dalamnya, banyak sekali. Jadi kalau saya ada di performers, artinya ada di penyanyi LMK yang terkait itu di dalamnya ada produser sendiri, lalu ada penyanyi, lalu ada musisi. Alhamdulillah penyanyi senang banget juga ya sekarang mendapatkan hak performance untuk dari dunia panggungnya, dari restonya gitu, dan hotel dan sebagainya, dan karaoke kita dapat. Bahwa musisi-musisi itu mendapatkan haknya. Saya berapa tahun main ecek-ecek main tamborin, nggak pernah mendapatkan royalti apa-apa, tapi dengan LMK ini saya senang banget gitu. Padahal nilainya, masya Allah, nilainya tuh masih kecil, tapi buat mereka itu besar gitu, karena itu bentuk apresiasi, karena karyanya dipakai, karyanya masih didengar, dan dia mendapatkan apresiasi. Paling hanya mendapatkan berapa? Saat ini dasarnya aja rata-rata di 1,5, 1,2, itu setahun mereka dapat nilai dasar ya gitu. Jadi kalau lagunya booming atau dipakai di panggung-panggung, itu baru mereka mendapatkan bonus-bonus berikutnya. Makin besar LMKN mengkolek haknya mereka di ruang publik, artinya makin besar juga manfaat yang mereka dapat. Karena buat mereka, saya cuma main tamborin doang mbak, alhamdulillah ya sekarang setiap tahun saya ada harap-harap dapat uang gitu, walaupun nggak besar gitu, tapi buat mereka senang banget gitu mendapatkan hak untuk itu gitu. Jadi itu membuat saya terenyuh juga kan. Kalau biasanya mau penyanyi mah enak, bisa nyanyi, bisa apa, cari duit sendiri gitu. Kalau kita pemain musik apa kabar gitu kan. Nah disinilah kita melihat bagaimana pengkolekan di ruang perform ini, di ruang penampilan ini, musisi juga mendapatkan haknya mas. Disitulah kita ada, disitulah kita mencoba untuk amanah. Bismillah amanah, tapi dalam prosesnya adalah pasti kita dicari ini. Saya juga masih aktif, tapi saya juga ngerasa, karena saya ada di dalam, saya ngerasain bahwa oh begini ya dinamikanya, oh seperti ini ya rasanya ada di dalam, oh begini ya rasanya ngurus sesuatu yang sifatnya hak dari teman-teman gitu. Jadi menjadi amanah dan menjadi transparan itu wajib. Karena kalau saya tidak jadi pengurus, saya ada di luar, saya juga akan bertanya hal yang sama. Saya akan menanyakan itu, saya kenapa begini, kenapa begitu. Memang kembali lagi ke sistem. Sistem itu harus dibuat, kerjasama harus dibuat, transparansi harus dibuat. Lalu event itu buat kita sebagai penampil sangat-sangat ladang yang istimewa ya kalau udah ada di event gitu. Nah, saya cuma ngerasa bahwa kalau setiap event kita harus menghubungi penciptanya di mana, juga ya itu agak susah juga ya. Atau misalkan lagi di restoran, saya mau nyanyiin lagu siapa, saya harus izin dulu ke orangnya, saya boleh nyanyi apa enggak, kan itu juga ribet. Makanya ini diatur dalam satu sistem yang akhirnya nanti ruang performing, apalagi ruang publik, apalagi lagu itu hits, susah menghubungi orangnya, masa kita harus menghubungi orangnya satu persatu. Lagu hits adalah milik masyarakat, dan semua ini adalah milik masyarakat. Jadi kita hanya mengatur, dan ini menjadi rata membuat semua. Ada juga unsur subsidinya. Pada saat terjadi subsidi juga terjadi mas. Yang hits itu mensubsidi juga orang-orang yang memang sebagai pencipta ada. Iya, jadi ini ada take and give-nya dalam lingkaran itu sendiri. Itu bagaimana sebuah negeri mau maju, musiknya legendanya aja dibikin malam dana, tidak terkecuali. Yang nomor satu nanti Blackpink aja mau main di sini. Westlife yang udah lama sekali aja masih dipuja-puja di sini. Artinya itu bukan juga negatif, itu baik. Kemarin teman-teman kita sepakat. Kalau 20 kegiatan saja di satu kabupaten, 50 kali 20 itu kita punya 10.000 sehari. 10.000 kali 365 itu sama dengan 3,6 juta kegiatan. Jadi nggak mungkin kan kalau ada legendanya nanti dibikin malam dana, nggak mungkin gitu. Dan hari ini ada putranya Pasha juga terima kasih Pasha. Jadi
legenda-legenda kita mungkin pada akhir hayatnya juga Chrisye juga pasti tidak mudah berjuang untuk menjadi bintang ya. Tapi lewat IPES datang, mudah-mudahan Indonesia menang, gitu ya. Ini kan selalu jadi hantu ketika dilaksanakan dengan cara manual. Itu batas limit manual kita cuman sampai 31 Maret, Bapak-bapak. Yang ngasih limitnya itu adalah Pak Jokowi lewat peraturan pemerintah nomor 56 dan kemudian dimonitor oleh KPK. Kita sudah dilaporkan oleh berbagai macam sektor termasuk sebagai bagian dari pungutan liar. Jadi kebetulan hari ini, betul Mas Koko bilang tadi, kita pernah ketemu beberapa kali, tapi kami lagi develop, kami lagi bangun sistemnya, tapi hari ini kami mohon bisa kerjasama. Bisa kerjasama dengan Imarindo, bisa kerjasama dengan Backstagers, bisa dengan IPC, semua. Saya belum hafal semua. Tapi yang mau saya kasih tahu, 2% itu 100% jatuh buat pencipta lagunya. Jadi kalau Pasya tadi nyanyi lagu Lilin-Lilin Kecil, itu jatuhnya buat James F. Sunda. Jadi 2% itu hanya buat pencipta lagu 100%. Jadi memang belum ada pengaturan, mungkin dalam event itu menggunakan sound recording asli dan segalanya, belum sampai sana. Tapi hari ini 2% itu apa yang kita kumpulkan dari live event itu buat pencipta. Jadi kalau ada ada tribute to Chrisye, itu kalau ada list lagunya, ada royalti yang 2% yang disamit ke LMKN, hanya dibagikan kepada pencipta lagu yang dinyanyikan pada malam tribute to Chrisye. Ya, jadi 2% itu buat pencipta lagunya. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Bang Koko tadi segitu besar, nah itu segitu besar lah yang mau kita kerjasamakan dengan teman-teman di sini semua, ingin bisa merubah paradigma hantu tadi menjadi paradigma yang mungkin lebih baik. Kami hadir dalam melayani ini menggunakan teknologi. Tapi teknologi ini nanti kita terus terang, Mas Koko, ini lagi dibangun tapi mensosialisasi di sini. Kemudian kami juga mau mensosialisasi ke imigrasi. Jadi mohon maaf kalau Blackpink datang ke sini harus lewat kita dulu. Kemudian juga kita mau bertemu dengan Mabes Polri untuk izin keramaian karena memang ini diatribusikan oleh negara.